Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan, berjumpa lagi di mata pelajaran seni budaya. Minggu yang lalu kita sudah mulai mengarsir. Mari sebelum kita bekerja, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kita melanjutkan untuk mengarsir. Silahkan berdoa masing-masing. Kemudian setelah berdoa, kita lanjut. Minggu kemarin ini sudah diarsir. Jadi untuk membedakan ini, ini yang menggunakan arsiran hitam putih. Jadi dimulai dari tebal nih, dari tebal ke tipis, tebal tipis, tebal tipis. Kemudian dilanjutkan di benda yang lain, ini juga tebal, terus ke arah tipis, sehingga ini sudah otomatis benda ini kelihatan melengkung. Kemudian yang perlu diperhatikan, kalau ini benda ini berlubang, berarti elipnya double. Nah, elipnya double. Kemarin kita melihat posisi arah sinar itu datangnya dari kanan, maka nanti bagian yang dalam benda itu yang arsiran tebal justru dibalik. Kalau tadi di sini ini masuk bayang-bayang badan, sekarang ini dibalik, yang biar kelihatan berlubang ini yang tebal, semakin ke sana semakin tipis. Berbeda dengan benda yang tertutup. Benda yang tertutup berarti ini sama seperti ini. Jadi tidak perlu ada bedanya tebal tipisnya di situ, tapi tetap di sini posisinya. Nah, tipis saja. Ini juga. Nah, itu. Demikian. Lanjut pada benda yang lain. Benda yang lain di situ, maka ini dari tebal ke tipis, ini tipis. Berarti benda yang di sini ini mulai dari tebal lagi. Ya, tebal. Terus itu ini ada daun yang biarkan aja. Ya, tebal. Terus ke arah tipis. Nah, ini kalau sudah melebar, posisi dibalik. Ini diiringki. Itu dan seterusnya. Nah, kalau tadi menggunakan pensil ini arsirannya. Sekarang kita lanjut bagi mereka yang menggunakan pensil berwarna. Nah, ini pensil berwarna pulas. Yang perlu diperhatikan, jika kalian mau meruncingkan ujung dari pulas ini, usahakan jangan sampai menggunakan ini uraan, tapi gunakan aja silet atau pisau, sehingga yang dihilangkan itu hanya bagiannya saja, bagian kayunya saja yang dihilangkan. Nah, ini kayunya saja yang dihilangkan. Jadi ini biarkan yang sebelah sini tidak usah dilancipi, tidak usah diruncingkan. Jadi biarkan saja. Jadi jangan sampai pakai uraan, sehingga dengan demikian tidak boros. Baik, sekarang kita lanjut menggunakan pulas. Nah, ini tetap sama, dimulai dari warna tebal. Nah, sama ini dari tebal terus ke arah tipis. Nah, ini di arah tipis. Ini juga tebal terus ke arah tipis, tebal lagi ke arah tipis, dan seterusnya. Kemudian dikombinasi warna, biar ini warnanya tidak hanya satu tapi kombinasi warna. Posisi rebah tetap sama, tebal, tebal, ke arah tipis. Nah,
boleh dikombinasi warna lain yang lebih tajam. Nah, tebal, kalah tipis. Kemudian benda yang sebelahnya juga sama posisinya. Ini juga, ini ada botol, ini dimulai dari warna tebal. Tebal, kalah tipis juga ini. Nah, kalah tipis gitu kan. Terus bisa kombinasi warna, namanya saya kombinasikan warna dengan warna ini. Nah, ini biar kelihatan hidup menyala, maka saya kombinasi. Nah, saya kombinasi warna lain, tebal, terus kalah tipis, sehingga kelihatan konturnya. Ini kelihatan kontur. Kontur itu yang membedakan benda yang satu dengan yang lain, bidang yang satu dan bidang lain. Ini namanya garis kontur. Nah, permainannya hanya itu saja. Sehingga dengan demikian nampak sekali. Nah, itu. Alangkah baiknya kalau kita kombinasikan, karena ini sifatnya bercermin benda lain, mengenai warna lain, maka ini juga di kombinasi yang hampir mirip. Nah, itu. Kemudian tadi saya bilang kalau ini ada benda yang berlubang, ini elipnya double. Nah, elipnya double. Nah, kalau ini kan berarti ini tebal, terus ke arah tipis. Ini juga tebal, ke arah tipis. Ini bagaimana? Ini juga tebal, ke arah tipis. Nah, benda yang berlubang berarti ini dibalik. Sekarang yang kalau tadi tebalnya sini, sekarang bagian dalam tebalnya ini. Nah, terus ke sana semakin tipis. Itu masih ada arsirannya, dibiarkan saja. Ya, ini tumpangi pakai menggunakan arsiran. Ya, begitu dan seterusnya. Sekarang mulai pada background. Jadi pada background ini kan tadi kan sama, ini tebal, ini tremos ini kan tebal ke tipis. Ya, ini darah ini tipis. Berarti yang sisi ini, daun ini dimulai dari tebal, karena tadi ini tipis, ini tebal lagi. Nah, tebal, terus ke arah tipis, tebal lagi, ke arah tipis. Nah, itu kombinasikan warna yang lain biar kelihatan menyala. Ya, demikian anak-anak, sehingga kelihatan hijaunya tidak hijau melulu, tapi ini hijaunya sudah mulai mengarah pada bentuk-bentuk yang lebih sifatnya alami. Boleh dikombinasi dengan lain menurut kreativitas kamu, tapi yang jelas ini usahakan nampak seperti betul-betul seperti daun. Karena daun situ ada sirip-siripnya, ya ini dikasih aja. Nah, begitu anak-anak. Kemudian ada yang mungkin tadi ya, tremosnya bagaimana? Ini tadi saya bilang tremos itu ini kan tebal ke tipis, berarti ini tebal lagi, tebal. Nah, tipis, kombinasi lagi dan seterusnya. Nah, ini tadi pada daun, ini daun, ini daun. Berarti kalau di sini ada daun, ya, ini ada daun, ini daun. Nah, sekarang kalau daun ini di atasnya daun ini, berarti yang dipertebal ini yang bagian atasnya ini dipertebal dulu. Nah,
Ini dipertebal. Lantas yang di atasnya ini yang tipis, tapi di sini ini tebal dulu, tebal. Nah, ke arah tipis, ini tadi kan tipis. Nah, begitu. Sehingga nampak bahwa daun yang di atas dan di bawahnya itu kelihatan. Kombinasikan ini biar agak gelap sedikit. Nah, otomatis kalau di bawahnya ada daun, yang di sini ada daun. Nah, itu. Ini nanti menyesuaikan lagi. Begitu anak-anak, dan saya harapkan kalau kalian sudah selesai gambarnya bisa dipoto hasil gambar kamu kemudian dikirim lewat Google Classroom. Demikian anak-anak, mohon diperhatikan kesehatan dan mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan bagi kita semuanya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Oh ya, untuk tes tengah semester silahkan kalian pelajari tentang karya seni 2 dimensi, karya seni 3 dimensi termasuk medianya, dan sedikit seni musik. Hanya sampai itu dulu. Jika kalian sudah pinjam buku paket di perpustakaan ya alhamdulillah, kalau belum silahkan bisa kamu akses baca di dicari di Google. Contohnya apa yang dimaksud gambar komposisi alam benda, apa benda elim umpamanya begitulah, ini sekitar itu. Demikian anak-anak, mohon diperhatikan dan tetap semangat. Saya akhiri, taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.